wabarakatuh. Nama saya Syakira Farajasila. Saya dari kelas 8A SMP Negeri 1 Banteng. Saya akan membacakan hasil resensi karya fiksi saya, yaitu novel yang berjudul Beri Aku Kesempatan Kedua. Resensi karya fiksi novel. Judul Beri Aku Kesempatan Kedua, penulis Orizuka, diterbitkan oleh Puspa Populer. Harga Rp53. Halaman 235. Tokoh cerita dan sifatnya. 1. Orion yang mempunyai sifat menurut pada orang tua dan kebanggaan orang tua. 2. Ares yang mempunyai sifat bodoh dan selalu mencari masalah. 3. Reina yang mempunyai sifat ceria dan baik hati. 4. Lala yang mempunyai sifat baik hati dan murah senyum. 5. Ayah Ares dan Orion yang mempunyai sifat keras kepala dan cuek terhadap Ares. 6. Ibu Ares dan Orion yang mempunyai sifat baik hati dan selalu melerai pertengkaran antara Ares dan ayahnya. Penilaiannya, cerita ini cukup membuat para pembaca terharu karena novel ini bercerita tentang Ares harus terus-menerus mengalah terhadap kasih sayang orang tua dan cinta sejatinya. Latar cerita: 1. Rumah Ares dan Orion. 2. Di bawah pohon. 3. Di tempat kuliah. 4. Bandara. 5. Di klub. 6. Rumah sakit. 7. Pemakaman. Jalan ceritanya. Sejak Reina memutuskan sekolah di Amerika, Ares dan Orion tidak tahu lagi kabar gadis berkepang dua itu. Ia menghilang begitu saja tanpa kabar, padahal sudah berjanji bertemu lagi untuk membuka surat permohonan yang mereka buat 10 tahun lalu. Ares menganggap Reina sudah mengkhianati janjinya. Ia tidak mempercayai gadis itu lagi. Ares tidak ingin mencari tahu keberadaan Reina, apalagi menunggunya. Hanya Orion yang masih semangat menanti kedatangan Reina. Sejak ia menerima email yang mengejutkan dan membangkitkan semua kenangan yang terkubur dalam-dalam di otaknya. Email dari Reina. Reina ternyata tidak lupa akan janjinya. Reina juga tak sabar untuk bertemu seseorang yang sangat dirindukannya. Apa yang terjadi ketika Reina bertemu dengan si kembar Ares dan Orion? Bagaimana cara Reina menghadapi Ares yang skeptis dan emosional, bahkan tidak memedulikannya? Mungkinkah Reina lebih memilih Orion yang cerdas dan jaga basket? Ikuti terus kisah seru mereka. Penilaiannya. Ceritanya yang bagus dan menarik bahwa lebih baik ku akhiri cerita cinta ini karena cinta segitiga adalah cinta terlarang dan hanya membuat luka untuk dirimu dan dirinya. Pendapat saya tentang cerita ini, penting untuk diingat bahwa setiap situasi cinta segitiga unik dan kompleks, dan tidak ada pendapat yang benar atau salah tentang hal ini. Yang terbaik adalah berbicara secara terbuka dan jujur dengan semua pihak yang terlibat, mencari pemahaman, dan mencari solusi yang paling baik untuk semua orang yang terlibat. Ulasannya, buku ini diawali dengan prolog yang menceritakan tentang masa kecil mereka, Ares, Orion, dan Reina, di suatu taman tempat mereka bermain. Masing-masing dari mereka membuat permohonan yang ditulis di sebuah kertas dan disimpan di dalam sebuah kaleng yang mereka kubur di dekat pohon, dan berjanji untuk mereka buka dalam waktu 10 tahun lagi. Namun, yang terjadi adalah Reina diharuskan pindah dari kota tempat tinggal mereka. Hal itu membuat Ares kecewa dan bertekad untuk tidak memedulikan perihal perempuan itu lagi. Lalu, cerita dilanjutkan dengan Ares dan Orion yang digambarkan sangat tidak akur. Kemudian dilanjutkan dengan konflik Ares dengan ayah ibunya yang nampak sekali jika mereka membeda-bedakan perlakuan mereka terhadap kedua anaknya. Semua itu didasari karena Ares yang selalu melakukan hal yang membuat orang tua mereka tersulut emosi, berbeda dengan Orion yang selalu membuat orang tua mereka senang dan bangga. Tentu ada hal yang sebenarnya terjadi di balik apa-apa yang dilakukan Ares selama ini. Puncak konflik terhadap pada saat kembalinya Reina. Kembali pada tema yang telah aku sebutkan tadi, novel ini bercerita tentang cinta segitiga. Masalah semakin bertambah
dari Ares dan Eumen serta orang tua mereka, lalu dengan Reina, sahabat dan masa lalu si kembar. Satu demi satu fakta terkuak, membuat keadaan semakin runyam. Pengakuan-pengakuan yang terlontar membuat semuanya semakin rumit terkait perasaan mereka serta mimpi-mimpi mereka. Berbagai masalah tak kunjung berhenti di tengah permasalahan mereka. Bahkan hingga akhir cerita masih saja muncul pengakuan yang begitu mengejutkan. Kita dibuat turut merasakan segala emosi dan perasaan setiap tokoh di setiap konflik yang muncul.